Shalom, semangat pagi saudaraku semua. Orang yang tulus hatinya tentu akan menjadi orang yang jujur di dalam segenap tindakannya, termasuk ucapannya, dan di dalam segenap aspek kehidupannya. Dan tentu saja dengan kejujuran dan ketulusannya, ia akan dituntun menuju kehidupan yang baik, yang benar dan mulia. Walaupun kadangkala dan seringkali membutuhkan proses yang tidak mudah sama sekali. Di kitab Misle atau Amsal pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan, kejujuran orang tulus menuntun dia, tetapi kekeras kepalaan para pengkhianat akan menghancurkan mereka. Yosef atau Yusuf adalah salah satu contoh orang yang tulus dan jujur. Ia senantiasa menjaga ketulusan dan kejujuran serta kebenaran dirinya, bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Maka karena kejujuran dan ketulusan yang terus dipegang dan dipraktekkan oleh Yosef, ia dapat dituntun menuju kedudukan yang tinggi di Mesir, yang kemudian mendatangkan manfaat dan kebaikan bukan hanya bagi Firaun dan negeri Mesir, tetapi juga bagi keluarga besarnya, yakni ayahnya, kakak-kakaknya, beserta dengan istri-istri dan juga anak-anak dari kakak-kakaknya itu. Yang mereka semua ini adalah cikal bakal dari suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Jadi betul-betul terbukti saudara, kejujuran orang yang tulus itu menuntun orang tulus tersebut. Namun sebaliknya, orang yang tidak tulus dan tidak jujur, yaitu orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang berkhianat, maka mereka akan berakhir dengan kehancuran. Salah satu contohnya adalah Raja Ahab yang berkhianat kepada Yahweh Elohimnya, yang berkhianat kepada kebenaran sabda Elohim, yang justru lebih mendengarkan hasutan Isabel istrinya yang adalah penyembah berhala. Ahab keras kepala dalam ketidakbenaran dan pengkhianatannya kepada Tuhan, sehingga ia dan keluarganya berakhir dengan kehancuran yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Mari kita baca di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan Ahab berkata kepada Elia, "Apakah engkau telah mendapati aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang aku telah mendapati engkau karena engkau sudah berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Lihatlah, aku akan mendatangkan malapetaka atasmu dan akan menghabiskan anak cucumu dan akan melenyapkan dari Ahab orang yang kencing pada tembok, baik yang tertawan maupun yang bebas di Israel. Dan aku akan menyerahkan keluargamu seperti keluarga Yerobeam, anak Nebat, dan seperti keluarga Baesa, anak Ahia, oleh karena pengaruh yang mengakibatkan kamu membangkitkan murka dan menyebabkan orang Israel berdosa." Itulah malapetaka dan kehancuran yang harus dialami oleh Ahab dan keluarganya. Anak cucunya dihabiskan oleh Tuhan akibat Ahab ini tidak setia kepada Elohim, tetapi justru dia terus setia kepada berhala dan kepada ketidakbenaran. Dia membawa dan mendatangkan murka atas orang Israel karena pengaruh dirinya dan istrinya. Orang-orang Israel menyembah kepada berhala, saudara. Mereka menyembah kepada Baal. Karena itu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Kita menjadi orang-orang yang jujur dan benar dalam segenap aspek hidup kita, baik dalam perkataan kita, pikiran serta perbuatan kita. Maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan namanya. Mari kita tetap menjadi orang yang saleh, saudara, karena kitab Misle atau Amsal pasal 11 ayat 5 katakan, kebenaran orang saleh meluruskan jalannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Kita melihat kebenaran dan kesalehan Yosef meluruskan jalannya menuju kemuliaan di Mesir, namun kefasikan Ahab menjatuhkan dirinya sendiri.
bahkan keluarganya juga, saudara. Pagi ini kita juga diingatkan Bapak Ibu supaya kita jangan sampai menjadi orang yang keras kepala, orang yang tidak mau menerima teguran dari Tuhan, maupun juga masukan dari sesama. Terimalah masukan orang lain, terutama dari orang-orang yang mengasihi saudara. Terima masukan tersebut dengan rendah hati, sepanjang masukan tersebut tidak bertentangan dengan kebenaran sabda Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin benar, dan semakin menyenangkan banyak orang, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan sampai akibat kekeras kepalaan kita itu menghancurkan diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat, karena pengkhianatan kita akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat dan menguatkan kita semua untuk kita ini semakin hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Semangat selalu Bapak Ibu, selamat beraktivitas pagi ini. Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.